Total ada 7 sumur yang digali di bengkel pandai besi. Airnya manis dan dingin. Konon, Master Ruan, yang telah lama tinggal di Gang Berkuda Naga, adalah seorang abadi yang pandai menempa pedang. Bahkan istana kekaisaran pun menghormatinya. Pejabat Kementerian Ritus dan Wu Kecil telah mengunjunginya secara pribadi. Oleh karena itu, identitas Guru Ruan tidaklah sederhana. Itu pasti tidak palsu. Banyak orang ingin memasukkan anak-anak mereka ke bengkel pandai besi, tetapi sangat disayangkan bahwa bengkel itu tidak lagi menerima pekerja. Akan tetapi, Tuan Ruan pernah pergi ke kota untuk membeli anggur dan memilih 2 orang anak untuk menjadi muridnya. Keesokan harinya, bengkel anggur itu penuh sesak dengan orang-orang. Mereka semua adalah orang dewasa dan orang tua yang membawa serta anak-anak mereka sendiri. Masalahnya adalah tidak seorang pun benar-benar membeli anggur itu. Mereka semua menunggu Tuan Ruan untuk memilih seseorang. Anak-anak itu tidak peduli dengan masa depan mereka. Mereka berlarian dan membuat keributan serta membuat banyak kegaduhan. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Bahkan, sebelum munculnya hakim daerah, Wu Yuan, kota itu hanya tahu bahwa mereka adalah orang-orang Dali. Tungku naga itu untuk membuat porselen bagi keluarga Kaisar Dali. Itu saja. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Hanya ada sedikit orang di kota itu. Tidak ada yang namanya mengunjungi sanak saudara, pergi belajar, atau menikah di tempat yang jauh. Buku-buku tidak diajarkan. Belum lagi para tetua, itu sama dari generasi ke generasi. Orang-orang beruntung yang terpilih untuk mendapatkan porselen Natal dapat keluar dan mengagumi sungai-sungai besar dan gunung-gunung di luar. Sebelum gua surga Lizu runtuh, mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah. Ini adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh 4 orang bijak di kota itu pada tahun-tahun awal. Sekarang, menurut pengumuman yang dipasang oleh pemerintah daerah dan penjelasan dari orang-orang terpelajar, mereka tahu bahwa itu karena jalan pegunungan di Kabupaten Longkuan terlalu curam. Sekarang, Istana Kekaisaran menghabiskan banyak upaya untuk membuka jalan. Itu untuk pembukaan gunung. Mereka ingin memberikan gunung-gunung itu kepada beberapa orang penting yang menyukai feng shui tempat ini. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang dipimpin oleh pejabat pemerintah daerah mulai menjelaskan berbagai aturan kepada orang-orang di wilayah hukum mereka dan bagaimana mereka harus bergaul dengan orang asing. Misalnya, mereka tidak boleh menunjuk orang asing secara acak, anak-anak tidak boleh bertabrakan dengan pejalan kaki di jalan, mereka tidak boleh menyentuh tunggangan orang asing tanpa izin, dan sebagainya. Jika terjadi perselisihan, rakyat jelata harus melapor kepada Yamen Kabupaten Longkuan dengan jujur. Mereka tidak dapat membuat keputusan sendiri, dan Yamen akan menanganinya secara tidak memihak. Keempat keluarga dan 10 klan utama tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme untuk ini. Mereka juga tidak berniat membantu pemerintah daerah semampu mereka. Mereka lebih seperti penonton. Mengenai apakah mereka menunggu untuk melihat pemerintah daerah mempermalukan diri mereka sendiri, hanya Wu Yuan dan sekelompok rubah tua yang tahu dengan jelas. Ruan Xiu, yang tumbuh di kuil angin salju pengadilan leluhur militer, tidak merasakan perubahan besar di kota itu, atau dia tidak peduli. Semenjak dia bertemu dengan buah melon musim dingin tertentu, dia menjadi depresi. Wanita kasar dan tidak masuk akal itu tidak hanya berjalan dengan angkuh ke rumah Chen Pingan, tetapi dia juga merusak kunci perunggu di pintu halaman dan pintu rumah. Ketika dia pergi untuk membersihkan kedua rumah itu, dia kebetulan bertemu dengan sekelompok orang yang pergi untuk mengganti kunci. Ruan Xiu sangat marah sehingga alisnya terangkat dan dia maju untuk berunding dengan mereka. Orang-orang itu tampaknya tahu identitasnya dan dengan hormat meminta maaf. Namun, mengenai siapa pelaku di balik layar, mereka memasang sikap tidak tahu malu yang mengatakan, bahkan jika Nona Ruan memukuli mereka sampai mati, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Ruan Xiu ingin mereka menyerahkan kunci lama dan kunci baru. Ketika dia kembali ke bengkel pandai besi, dia menabrak melon musim dingin yang pendek itu. Dia bahkan berani tersenyum dan mengatakan bahwa dia ceroboh dan merusak kunci perunggu. Ruan Xiu juga menaati perjanjian tersebut dan menyewa orang untuk memperbaiki rumah bobrok tak berpenghuni di Mat Bottle Alley. Atapnya runtuh, meninggalkan lubang besar. Balok-baloknya membusuk dan cat merahnya terkelupas. Ruan Xiu meminta tukang batu dari kota kecil itu untuk memperbaiki dan menambahkan batu bata serta ubin dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia tidak yakin dan secara khusus mengawasi mereka bekerja hampir sepanjang hari. Lalu ada toko di sebelahnya, toko yang menyimpan ramalan tahun baru dan toko kepala jerami, yang keduanya berada di bawah nama Chen Pingan. Sebagian besar pekerja lama dari 2 toko lama itu sudah keluar, jadi dia harus mempekerjakan pekerja lain. Dia tidak berani memilih orang yang licik,
Jadi dia meminta orang-orang di toko pedangnya sendiri untuk merekomendasikan beberapa wanita dan gadis muda yang memiliki temperamen yang baik tetapi pandai menggunakan tangan dan kaki untuk membantu bisnisnya. Toko Sui Sui terus menjual berbagai macam kue kering dan makanan, sementara toko kepala jerami terus menjual berbagai macam barang, seperti literatur, permainan, sitar kuno, kaligrafi, dan lukisan. Ada berbagai macam barang. Selama Ruan Xiu tidak melakukan apapun di toko pedang, dia akan berbaring di meja kasir toko tertentu dan melamun. Sebagian besar waktu, sebagian besar hari akan berlalu seperti ini. Bagaimanapun, dia tidak perlu menarik perhatian orang, dan dia tidak pandai menawar dengan orang. Sebenarnya, kedua toko ini milik Chen Pingan. Gadis berbaju biru ingin menjual sepotong kue kering dengan harga selangit, beberapa tael perak, tetapi pada akhirnya, dia adalah gadis yang sederhana dan tidak punya keberanian untuk melakukannya. Dia hanya ragu-ragu apakah akan membantunya menemukan beberapa orang yang tahu cara membaca orang dan membantu toko menghasilkan lebih banyak uang. Namun, dia takut bahwa dia tidak akan menyukai orang-orang seperti itu ketika dia kembali ke kampung halamannya. Bahkan gadis itu tidak begitu suka makan kue kering, jadi dagunya yang awalnya bulat dan halus berangsur-angsur menjadi sedikit lancip. Seperti bunga teratai kecil yang memperlihatkan tanduk yang tajam, segar dan bergerak. Ruan Xiu telah menyebutkan beberapa kali bahwa jika dia merasa kota kecil itu membosankan, dia bisa pergi ke puncak Hengming di Gunung Lingmei untuk melihatnya. Pemandangannya tidak buruk. Akan tetapi, gadis itu tidak punya tenaga untuk melakukannya dan terus menyeret kakinya, jadi Ruan Xiu menyerah. Namun, semakin kacau pikirannya, semakin fokus dia saat menempa besi dan pedang. Semangatnya penuh, dan alamnya melambung tinggi. Hal ini membuat Ruan Xiu merasa lega. Karena itu adalah hal yang baik untuk kultivasi, dia tidak akan mengkritiknya. Karena kuburan manusia sudah ditumbuhi rumput hijau, dan bahkan keturunannya pun sudah berambut putih. Namun, orang-orang yang pernah berhasil dalam kultivasi masihlah wanita cantik. Ruan Xiu makin kesal 2 hari ini, karena setiap kali dia datang ke toko dalam keadaan linglung, pasti ada saja yang mengganggunya. Itu adalah seorang pria muda dengan seruling merah di pinggangnya. Dia mengenakan pakaian brokat dan ikat pinggang giok, dan mahkota emas ungu di kepalanya. Dia memiliki sikap yang sangat arogan, tetapi dia telah melupakan penampilan orang ini, atau dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menatapnya dengan serius. Karena Ruan Xiu dapat mengingat banyak hal sejak usia muda, dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Karena ayahnya adalah Ruan Xiu, yang bukan hanya seorang kultivator hebat dari kuil angin salju, tetapi juga pandai pedang terbaik di benua fase timur. Namun, setelah datang ke sini, Ruan Xiu mengatakan kepadanya bahwa dia telah berbicara dengan pengadilan Kekaisaran Dali. Dalam 60 tahun, Dali tidak dapat mempublikasikannya ke dunia luar dan menggunakan nama emas Ruan Xiu untuk merencanakan apapun. Begitu Ruan Xiu mengetahuinya, mereka bisa mendiskusikannya, tetapi Ruan Xiu tidak bisa menjamin hasilnya. Setelah Ruan Xiu jatuh ke wilayah Dali di dunia gua, pembunuhan itu tidak hanya membuat para kultivator di sekitarnya merasa takut, tetapi pada kenyataannya. Bahkan pengadilan Kekaisaran Dali dan pasukan di gunung yang lebih jauh telah mengetahui temperamen Santo Ruan Xiu. Tidak seorang pun yang bersedia berunding dengan Ruan Xiu dengan nyawa mereka. Mereka yang berani melakukannya dibunuh oleh Ruan Xiu dengan alasan yang dapat dibenarkan di wilayahnya sendiri, atau diseret ke wilayah bumi dan dibunuh secara terbuka. Ruan Ju tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Faktanya, sekelompok kecil orang penting di Great Li sangat menyadari bahwa Saint ini, yang telah memisahkan diri dari Winsnow Temple dan mendirikan sekte sendiri, memiliki skala terbalik yang nyata, yaitu putrinya. Yang secara luas diakui memiliki bakat luar biasa. Jika bukan karena Ruan Xiu tidak akan pernah meninggalkan kuil angin salju dan mengambil alih dunia Gua Lizu dari Qi Jingjun. Karena pada saat itu, tidak ada yang akan berpikir bahwa menjaga dunia gua kecil ini adalah pekerjaan yang baik. Itu berarti kultivasi dan alam seseorang ditekan oleh jalan surga. Itu sudah menjadi batas untuk dapat mempertahankan alam tanpa jatuh dan tubuh tanpa rusak. Tentu saja, Qi Jingjun adalah pengecualian. Itu adalah kecelakaan besar. Karena sumber kehidupan Ruan Xiu adalah putrinya, kini Dali sengaja membantu merahasiakannya dan tidak berani menyebut nama Ruan Xiu dengan mudah. Oleh karena itu, ada seorang pria yang tidak tahu cerita di balik layar yang secara tidak sengaja masuk ke toko jerami di Gang Naga Berkuda di kota kecil itu. Ketika dia melihat gadis berkuncir kuda itu, dia langsung terkejut. Dia pikir dia hanya seorang gadis di toko, dan statusnya tidak mungkin setinggi itu. Dengan penampilan, ucapan, dan latar belakangnya,
dia dapat dengan mudah menangkapnya dan membuatnya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia akan bersedia menjadi pembantu yang bekerja dengan tangan kosong. Namun, dia datang ke sini untuk membeli gunung dengan misi keluarganya. Selain itu, kota kecil itu sekarang penuh dengan bakat terpendam. Belum lagi Sein militer yang pemarah dan sombong, Kementerian Ritus Dali, dan orang-orang Qintian Jian ada di sana. Dikatakan bahwa bahkan hakim daerah adalah murid kesayangan guru kekaisaran Dali. Karena itu, Cilde ini mematuhi nasihat ayahnya. Ketika dia datang ke kota kecil itu, dia harus menyembunyikan ekornya di antara kedua kakinya. Jika dia benar-benar mendapat masalah, keluarganya bahkan tidak akan mengambil mayatnya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengamuk seperti yang dia lakukan di wilayahnya sendiri. Selain itu, meskipun dia terbiasa menculik wanita, itu benar-benar membosankan. Tuan muda yang mengaku romantis ini mungkin tidak akan pernah menduga bahwa nama belakang gadis lamban itu sebenarnya adalah Ruan. Hari ini, dia melewati ambang pintu lagi dan berpura-pura memilih barang-barang kesukaannya dari deretan rak. Kemudian, dia berpura-pura menawar dengan seorang wanita. Akhirnya, dia tersenyum dan menyapa gadis berpakaian hijau yang tampak seperti penjaga toko kecil. Dia dengan lembut mengangkat batu meja di tangannya. Batu itu tinggi di tangannya, tetapi tampak seperti wanita cantik. Harganya 30 tael perak. Dia bertanya kepada gadis itu apakah harganya bisa lebih murah. 30 tael perak terlalu mahal. Ruan Xiu tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak. Pria itu pura-pura mengangkat bahu dan berkata bahwa dia akan membeli batu itu. Akhirnya, dia memilih 2 barang lagi dan bertanya kepada gadis itu. Setelah membeli begitu banyak barang, apakah seharusnya harganya lebih murah? Terlebih lagi, dia akan tinggal di kota itu untuk waktu yang lama, jadi dia pasti akan menjadi pelanggan tetap. Oleh karena itu, dia sering mengunjungi toko itu. Singkatnya, dia bertele-tele. Ruan Xiu, yang berada di konter, merasa kesal. Dia masih tidak mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa membeli barang-barang itu. Bayar saja sesuai harganya. Jangan terlalu banyak bicara. Sang anak tertawa alih-alih marah. Oh, dia tidak tahu bahwa dia adalah wanita suci. Dia sama sekali tidak marah. Dia hanya merasa bahwa keinginannya untuk menang telah bangkit. Awalnya, masalah pembelian gunung itu sudah ditetapkan. Dia hanya ingin menunjukkan wajahnya dan bertaruh untuk keluarganya yang kaya. Mengapa tidak mencari kesenangan yang tidak berbahaya? Oleh karena itu, ia meminta wanita itu untuk mengemasi ketiga barang tersebut. Sebelum pergi, ia tersenyum dan berkata, Nona, saya akan datang lagi besok. Ruan Xiu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatapnya untuk pertama kalinya. Jangan datang lagi di masa depan. Cilde menatap gadis itu dengan penuh minat. Semakin dia menatapnya, semakin dia menyukai wajahnya. Itu jelas tidak sebanding dengan kosmetik umum di rumah. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, kenapa? Wajah Ruan Xiu tampak tenang. Toko ini dibuka oleh temanku. Jadi, aku bisa memutuskan siapa yang akan diterima dan siapa yang tidak akan mengganggu pemandangan. Cilde menunjuk hidungnya dan tersenyum lebih lebar. Aku ini mengganggu pemandangan? Ruan Xiu kembali bersandar di meja dan melambaikan tangannya. Pergi. Aku tidak ingin berbicara dengan orang sepertimu. Seorang pria jangkung dan berotot berdiri di luar toko. Wajahnya penuh dengan ketidaksenangan dan permusuhan. Dia menatap dingin ke arah gadis yang tidak tahu terima kasih itu. Cilde tersenyum dan melambaikan tangannya ke pelayan. Matanya menunjukkan bahwa ia tidak boleh membuat makanan di piringnya takut. Setelah membayar tagihan, ia berjalan ke pintu dan tidak lupa berbalik dan berkata, sampai jumpa besok. Ruan Xiu menghela napas dan berdiri. Dia berjalan mengitari konter dan berkata kepada pria yang baru saja keluar dari pintu, saya menyarankan Anda untuk lebih banyak mendengarkan orang lain di masa mendatang. Sang anak memandangi tubuh gadis itu yang cantik jelita dan anggun lalu mendesah, merasa bahwa kali ini peruntungannya dengan para wanita sungguh baik. Mengenai apa yang dikatakan gadis itu, dia tentu saja mendengarnya. Namun, dia tidak menganggapnya serius dan tidak menganggapnya serius. Tubuh pelayan itu tiba-tiba menegang. Kulit kepalanya terasa geli seolah-olah ada pisau di punggungnya. Tepat saat dia hendak bergerak, dia melihat gadis berpakaian hijau dan tuan mudanya bergegas ke dinding di seberang Dragon Reading Alley. Dia melihat gadis itu menekan dahi tuan muda itu dengan satu tangan. Akhirnya, seluruh kepala dan punggungnya tertanam sepenuhnya ke dinding. Tuan muda itu langsung kehilangan kesadaran. Darah mengalir keluar dari lubang-lubangnya.
Sebuah jaring laba-laba besar muncul di dinding di belakangnya. Gadis itu berkata kepada lelaki yang pingsan itu, dengarkanlah nasihat di masa mendatang. Apakah kamu mengerti? Gadis itu mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menendang dengan keras. Tubuh tuan muda yang sudah malang itu ambruk bersama dinding. Sungguh pemandangan yang tragis. Gadis itu menarik kakinya dan berbalik untuk berjalan ke toko. Dia berkata kepada pelayan tinggi yang tidak berani bergerak sama sekali, bahwa dia pergi. Ingat untuk memperbaiki tembok. Pengikut yang berada di alam kelima menelan ludahnya. Dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya seorang pengawal di permukaan. Pilar pendukung yang sebenarnya adalah seorang pentahbis dari keluarga asing. Sekarang, dia tidak berbeda dari banyak kekuatan lainnya. Dia pergi ke pegunungan dan mengikuti asisten menteri Kementerian Ritus Dali dan Tuan Qintianjian King Wu. Dia ada di sana untuk berhubungan dengan pengadilan Kekaisaran Dali dan juga untuk secara simbolis memeriksa 2 gunung yang telah dibelinya dengan sejumlah besar uang. Bukan karena seniman bela diri tingkat kelima ada di mana-mana dan dapat diganggu oleh siapa saja. Hanya saja tindakan gadis berkuncir kuda itu terlalu mengerikan. Orang harus tahu bahwa tuan mudanya telah memasuki tingkat keempat. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan para jenius sejati di kediaman abadi, selama ia dapat memasuki tingkat kelima, ia akan memiliki kualifikasi untuk mendominasi suatu wilayah. Lagi pula, di Dali, di mana seniman bela diri ada di mana-mana, para kultivator Qi jauh lebih populer daripada seniman bela diri. Oleh karena itu, kedua gunung itu akan menjadi tempat di mana tuan mudanya akan bangkit dan mencapai kejayaan. Ahli bela diri tingkat kelima tidak repot-repot memperkenalkan dirinya untuk menakut-nakuti gadis yang kejam itu. Dia buru-buru terbang ke dinding di seberang gang. Setelah beberapa saat, pria bermata merah itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya pucat saat dia memarahi, wanita jalang kecil. Tahukah kau bahwa kau telah menghancurkan fondasi kultivasi tuan mudaku? Ruan Xiu sudah masuk ke dalam toko. Mendengar ini, dia berhenti tetapi tidak berbalik. Dia hanya menoleh dan berkata, aku tahu. Aku sengaja tidak membunuhnya dan membiarkannya menderita. Seniman bela diri itu hampir menjadi gila. Apakah gadis kecil ini seorang gila yang otaknya rusak? Gadis itu tersenyum, kamu memarahiku. Aku tidak akan menyimpannya dalam hati karena aku akan menyelesaikan masalah ini dengan keluargamu. Berdasarkan kebiasaanmu, kamu biasanya memukuli yang muda dan mengejar yang tua. Oleh karena itu, kamu bisa memanggil orang yang lebih tua dan teman-teman orang itu dan meminta mereka untuk datang dan mencari masalah denganku. Jangan khawatir, aku akan menunggumu di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Jika tidak ada yang datang untuk membalas dendam atau meminta maaf, aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Gadis itu berpikir sejenak, jika leluhurmu atau keluargamu benar-benar dapat mengalahkanku, maka aku akan meminta ayahku. Tidak ada cara lain. Dialah satu-satunya keluargaku. Gadis itu tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Dia tersenyum lebar sampai-sampai dia harus mengerutkan bibirnya agar tidak terlihat begitu bahagia. Sekarang dia tampaknya punya satu teman lagi, yaitu pemilik toko ini. Sang seniman bela diri tercengang oleh senyum licik gadis itu. Ia yakin bahwa gadis itu benar-benar gila. Dia tidak berani tinggal terlalu lama. Yang terpenting adalah menjaga kultivasi tuan mudanya. Dia menggendong tuan mudanya di punggungnya dan melarikan diri dari gang naga berkuda. Lagi pula, dia tidak bodoh untuk menjadi pengawal pribadi orang penting. Setelah berlari beberapa jarak, dia segera berteriak ke suatu tempat, tuan mudaku berasal dari keluarga Chu di kota Feng. Dia adalah tamu terhormat Dali Anda. Nenek moyang saya adalah wakil kepala Gunung Ringing Bell. Hati sang seniman bela diri langsung menjadi dingin dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Mata-mata Dali yang bersembunyi dalam kegelapan memilih untuk tidak membantu. Seniman bela diri itu berduka. Mungkinkah tuan mudanya telah memprovokasi sesuatu yang tidak dapat diprovokasinya? Tetapi bukankah sang leluhur dengan jelas mengatakan bahwa kecuali kedua orang suci itu, ular-ular setempat yang telah bercokol di kota itu selama beberapa generasi tidak memiliki banyak keberhasilan? Bagaimana mungkin seorang gadis dari toko kecil mempunyai kekuatan yang begitu hebat? Di kejauhan, seorang pemuda duduk dengan tenang di dinding sambil memegang pipinya dengan satu tangan. Setelah menguap, dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Dali, takut pada keluarga Chu di kota Feng? Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah toko. Dia tidak bisa lagi melihat sosok gadis di balik meja kasir. Dia terkekeh pelan, dia memang gadis paling santai di kuil angin salju.
Dia segera menyingkirkan senyumnya dan terus memantau pergerakan di sekitarnya. Jika ada pergerakan, dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi semua orang Dali yang berkorban di dekatnya untuk membunuh. Dia dapat melakukannya tanpa mempedulikan biaya dan konsekuensinya, tidak peduli siapa pihak lainnya. Namun di saat yang sama, ia juga menduga bahwa badai ini tidak akan berakhir di sini. Mungkin akan melibatkan Yang Mulia, dan tentu saja, Santo Ruan Cheng. Karena keluarga Chu dari kota Feng bisa saja membesar-besarkan masalah ini dan memanfaatkan opini publik untuk menindas istana kekaisaran Dali. Dali kini berada di puncak kekuasaannya dan tidak takut pada apapun. Namun, ia selalu mementingkan diskusi para cendekiawan. Kaisar terdahulu dan kaisar saat ini sama-sama sangat murah hati dan toleran terhadap para cendekiawan. Beberapa wanita dan gadis di toko itu gemetar ketakutan dan tidak berani bernapas. Siapa yang mengira bahwa Nona Siu-Siu yang biasanya baik hati, ternyata punya sisi seperti itu? Dia menghajar seseorang hingga setengah mati begitu saja saat dia bergerak. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengeluarkan sebuah batu kecil dari laci meja dan menaruhnya di atas meja. Kemudian gadis itu mengubah posturnya dan menempelkan pipinya di atas meja. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh batu itu, memperhatikannya menggelinding. Di perbatasan barat daya Kabupaten Longquan, Gunung Luopo menonjol seperti pohon yang unik. Menurut aturan, saat mereka mendekati batas Longquan, mereka memilih untuk berjalan di tanah alih-alih mengendarai angin atau pedang terbang. Setelah itu, mereka akan memasuki gunung untuk menjelajahi gunung tulang belakang naga yang menghasilkan platform pemenggalan naga. Itu akan menjadi batu asah terbesar di benua Fas Timur. Bahkan jika dibagi menjadi 3 bagian, itu akan tetap sama. Bagi keempat kultivator yang berasal dari pengadilan leluhur militer di sebuah benua, berjalan di pegunungan dan danau bukanlah tugas yang sulit. Lagi pula, para kultivator militer dari kuil angin salju selalu fokus pada penempaan tubuh mereka, yang merupakan cara untuk meningkatkan kultivasi mereka, tidak hanya untuk menumbuhkan kekuatan mereka tetapi juga untuk menumbuhkan pikiran mereka. Ketika keempatnya melihat sosok guru Ruan di kejauhan, mereka semua mempercepat langkah dan mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada senior ini. Senioritas Ruan Tong di kuil angin salju tidak terlalu tinggi, tetapi reputasinya sangat baik. Setelah membuka tungku pedang jarak jauh yang terkenal, ia telah membuat lebih dari 10 pedang untuk rekan-rekan muridnya, yang menghasilkan banyak karma baik dan dupa. Namun, yang benar-benar membuat Ruan Tong mendapatkan pengakuan umum dari 6 cabang kuil angin salju adalah badai besar. Di dinasti jimat air di bagian tengah benua Fas Timur, Villa Damo adalah rumah abadi teratas. Ada seorang leluhur muda berbakat yang baru saja menjadi dewa pedang tanah dan tidak memiliki senjata yang cocok. Ketika dia mendengar bahwa keterampilan membuat pedang Ruan Tong telah mencapai puncaknya, dia secara pribadi pergi ke kolam hijau kuil angin salju dan meminta Ruan Tong untuk membuat pedang dan menjanjikan keuntungan besar. Namun saat itu, Ruan Tong berjanji untuk membuat pedang untuk seorang junior dari puncak Wen Cerah, yang akan memakan waktu beberapa tahun. Tidak peduli bagaimana dewa pedang yang sombong itu membujuknya, Ruan Tong hanya mengatakan bahwa dia akan membuat pedang untuk dirinya sendiri dan bahwa dia dapat membuat pedang untuk Villa Damo secara gratis. Tetapi hanya setelah pedang itu keluar dari tungku. Karena itu, dewa pedang muda itu merasa bahwa Ruan Tong sengaja mempermalukannya dan menyerangnya dengan marah. Saat itu, Ruan Tong hanya seorang kultivator di lantai 9. Dia tidak tunduk pada Ruan Tong meskipun dia terluka parah. Karena alasan ini, Istana Damo telah membayar harga yang tak terkira. Kecuali Dewa Pedang Tanah yang dipenjara di kuil angin salju selama 50 tahun, hanya dalam waktu 6 tahun, masing-masing dari 6 cabang kuil angin salju telah mengirim 1 orang untuk menantang Istana Damo. Akibatnya, Istana Damo telah jatuh dari sekte nomor 1 dinasti jimat air ke dasar sekte kelas 2. Ruan Ting tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk membalas sapaan itu. Tidak ada formalitas yang rumit di kuil angin salju. Bahkan jika seorang junior menghadapi leluhur agung dengan kultivasi yang sangat tinggi, etiketnya masih sangat sederhana. Ruan Ting memberitahu mereka beberapa hal tentang Gunung Tulang Belakang Naga, serta penempatan umum pengadilan Kekaisaran Li Agung di Kabupaten Longquan. Dia kemudian bertanya dengan santai, apakah Wei Jin, tahap Dewa Abadi, akan pergi ke utara bersama kalian kali ini? Seorang lelaki tua berjubah putih dengan pedang di punggungnya tersenyum dan berkata, sekte telah mengirimkan pesan pedang terbang di sepanjang jalan. Paman senior Wei memang sedang menuju ke utara kali ini, tetapi dia tidak ikut dengan kita.
Sepertinya dia mendengar bahwa Peri He telah memasuki gua surga mutiara hitam ini sebagai juru bicara Taoisme. Itulah sebabnya paman senior bersedia ikut bersenang-senang. Kalau tidak salah, seharusnya aku sudah bertemu dengan Peri He dari Sekte Pengembalian Selatan. Ruanting bertanya, apakah ada di antara kalian yang melihat Wei Jin? Keempatnya menggelengkan kepala, kami belum melihat wajah aslinya. Orang tua dengan pedang di punggungnya bertanya, Tuan Ruan, apakah terjadi sesuatu? Ruanting tersenyum dan melambaikan tangannya, aku hanya ingin tahu. Jika aku ingat dengan benar, Wei Jin baru berusia 40 tahun, tetapi dia sudah duduk dengan kokoh di lantai 10. Tahap abadi benar-benar membutuhkan seseorang untuk berdiri dan mengambil alih tanggung jawab leluhur Agung Liu. Kelima orang itu berjalan bersama di jalan pegunungan yang terpencil. Lelaki tua dengan pedang di punggungnya memiliki senioritas dan kultivasi tertinggi, sementara 3 orang lainnya harus memanggil Wei Jin sebagai paman senior Wei. Lelaki tua itu berjalan berdampingan dengan Master Ruan. Di antara 6 cabang kuil angin salju, tahap abadi adalah yang terlemah. Itu hampir direduksi menjadi pemandangan suram dinasti sekuler dengan hanya satu keturunan selama beberapa generasi. Kebetulan tahap abadi telah memberikan kontribusi terbesar bagi kuil angin salju dalam 300 tahun terakhir. Oleh karena itu, kolam hijau tempat Master Ruan dulu berada dan parit besar tempat kultivator pedang tua itu berada semuanya dengan tulus baik dan mengharapkan tahap abadi. Bahkan jika 6 gunung kuil angin salju memiliki perselisihan, jika tahap abadi yang ketat dan teratur benar-benar menghilang, tidak peduli cabang kuil angin salju manapun itu ditakdirkan untuk menjadi hal yang tidak baik. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu membelai jenggotnya dan tersenyum, paman senior Wei adalah seorang jenius. Dia sulit dipahami dan telah meraih reputasi besar di dunia persilatan. Mungkin lain kali kita bertemu, dia akan menjadi kultivator hebat termuda yang mencapai lantai kelima di benua Fas Timur kita. Ruantong berkata dengan lembut, pohon yang tinggi menarik angin. Semakin sering terjadi, semakin kita harus berhati-hati. Master pedang tua itu menoleh dan melihat ekspresi berwibawa Master Ruan. Tiba-tiba dia mengerti dan berkata dengan suara yang dalam, ketika masalah ini selesai dan kita kembali ke kuil angin salju, aku akan menyarankan Master Sekte untuk mencoba memanggil paman senior Wei kembali ke Sekte. Tidak peduli apapun, lebih baik paman senior Wei menunggu sampai dia berhasil mencapai lantai 5 sebelum dia melakukan perjalanan di Jianghu. Ruantong mengangguk dan berkata, ini adalah pendapat orang tua. Masuk akal. Saya yakin Wei Jin telah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun dan telah melihat hati orang-orang yang jahat. Dia dapat memahami kerja keras sekte tersebut. Petik 2. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti setelah berpikir 2 kali. Ruantong menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, apakah Wei Jin bersedia kembali ke kuil angin salju untuk berkultivasi atau tidak, itu adalah keputusannya sendiri. Ruantong tiba-tiba melihat ke arah kota dan mengepalkan tinjunya, berkata, sesuatu terjadi pada siu-siuku. Aku harus pergi dan melihatnya. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Orang tua dengan pedang di punggungnya mengangkat alisnya dan penuh dengan niat membunuh, Tuan Ruan, jika tidak nyaman bagimu untuk melakukannya, beritahu saja aku dan serahkan padaku. Siapa yang berani menindas siu-siu kita? Apakah dia sudah bosan hidup? Ruantong tersenyum penuh pengertian dan berkata, itu hanya masalah kecil. Sosok Ruantong bangkit dari tanah dan menghilang dalam sekejap mata. 3 orang lainnya di kuil angin dan salju sedikit terkejut. Mereka tidak tahu kapan lelaki tua itu begitu memanjakan Ruan Siu. Perlu diketahui bahwa lelaki tua itu telah bepergian dengan pedangnya selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah tinggal di gunung. Tentu saja, dia tidak begitu mengenal gadis kecil itu. Dia jauh kurang mengenalnya dibandingkan mereka bertiga. Di sisi lain, leluhur Agung Qin dari Lembah Dagong sungguh memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap gadis kecil itu. Wajah Master Pedang Tua itu tenang saat dia melangkah maju perlahan. Namun, kata-kata pribadi leluhur Agung Qin dari garis keturunannya terus muncul di benaknya, kuil angin salju terlalu kecil untuk menampung Ruan Siu. Di toko jerami, Ruantong masuk ke toko dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak berbicara langsung kepada putrinya dalam bahasa benua botol timur. Meskipun para wanita dan gadis di kota kecil itu hanya mempelajari beberapa bahasa sederhana untuk berkomunikasi dengan orang asing demi bisnis toko, mungkin saja ada kecelakaan. Ruantong mengetuk meja kasir dengan jarinya dengan lembut. Gadis itu mendongak dengan tatapan kosong dan bertanya dengan ragu, "Ayah, mengapa ayah ada di sini? Bukankah ayah tidak akan menempa hari ini?"
Ayah dan anak perempuan itu meninggalkan toko dan berjalan di gang berkuda naga yang hanya ada sedikit orang. Setelah Ruantong muncul, kelompok mata-mata dan orang-orang pengorbanan Dali diam-diam mundur. Ini merupakan penghormatan diam-diam kepada seorang santo militer. Ruantong menganggukkan kepalanya pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ada alasan mengapa dinasti Li mampu memiliki kekuatannya saat ini. Ruan Xiu sedikit kesal dan bertanya, apakah keluarga Chu dari kota Feng mengeluh kepadamu? Saya tegaskan terlebih dahulu. Sebelum saya bertindak, saya sudah berkali-kali memperingatkan orang itu. Ruantong tersenyum dan berkata, bahkan jika keluarga Chu di kota Feng memiliki lebih banyak keberanian, mereka tidak akan berani mengganggumu dengan masalah sepele seperti ini. Mungkin seseorang akan segera datang untuk meminta maaf dengan hadiah besar. Ruan Xiu bergumam, orang itu menjijikkan hanya dengan melihatnya. Dia sama seperti melon musim dingin yang pendek itu. Dia penuh dengan karma. Satu-satunya perbedaan adalah ketebalannya. Setelah orang seperti ini memasuki lantai 5 tengah, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dilukainya. Kalau saja aku tidak khawatir akan menimbulkan masalah kepadamu, aku pasti sudah membunuhnya saat itu juga agar terhindar dari dosa di masa mendatang. Ruantong menarik napas dalam-dalam. Keringat mengucur dari dahinya. Untungnya, dia telah mengeluarkan roh yin dari tubuhnya. Auranya telah menyelimuti seluruh gang berkuda naga. Tidak seorang pun dapat mendeteksi pergerakan di sini. Jika kata-kata Ruan Xiu jatuh ke telinga seseorang dengan motif tersembunyi, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Ada ratusan aliran kultivator Qi di dunia. Di antara ratusan aliran pemikiran, aliran Yin yang adalah yang terbaik dalam mendeteksi nasib dan karma orang. Namun, kemampuan ini hampir semuanya diperoleh melalui kultivasi. Kekuatan supranatural seringkali dilakukan dengan mengalir. Itu seperti memintal sutra dari kepompong. Itu sangat hati-hati. Aliran Buddhisme bahkan lebih tertutup tentang hal ini dan hanya bisa menghindarinya. Hanya sekolah militer yang paling tidak bermoral. Mereka berani membunuh siapa saja dan bisa membunuh siapa saja. Namun, itu semua hanyalah ilusi yang dangkal. Namun, putrinya berbeda, sangat berbeda. Dia bisa melihat isi hati orang sejak dia masih muda. Dia bisa melihat 7 emosi dan 6 keinginan serta karma. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia bahkan bisa langsung memotong karma. Begitu dia membunuh seseorang, akibatnya bahkan lebih tak terbayangkan. Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh tubuh alami Dewa Api. Ruantong hanya tahu bahwa di mata putrinya, warna dunia berbeda dari orang lain. Karena alasan ini, Ruantong telah mencari-cari di antara koleksi klasik di kuil angin dan salju. Hanya sebuah pepatah kuno yang telah lama hilang yang hampir tidak dapat menjelaskan alasannya. Oleh karena itu, Ruantong berinisiatif untuk meminta dibuang ke surga Gua Lizu. Ia ingin memberi Ruan Xiu waktu 60 tahun sebelum ia benar-benar dewasa. Entah mengapa, para iblis besar yang telah mengambil wujud manusia dan menstabilkan jiwa mereka di permukaan sungai jimat besi mundur dengan panik. Bunyi lonceng tembaga di tangan Zhu He secara alami berhenti. Namun, Zhu He khawatir bahwa para iblis besar yang berani berjalan di dunia manusia di siang bolong mungkin telah menggunakan semacam tipu daya. Jadi dia meminta senior Alliance untuk tidak terburu-buru ke selatan menyusuri sungai untuk sementara waktu. Dia mengangkat untayan lonceng tembaga dengan karakter segel kuno tinggi-tinggi dan berulang kali menyeberangi sungai ke arah hilir sungai jimat besi. Dia berjalan dengan langkah besar untuk mencegah para iblis bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyakiti orang. Oleh karena itu, setelah Chen Pingan dan yang lainnya mengemasi barang bawaan mereka semua tetap di tempat mereka berada dan menyaksikan Zhu He berlarian seperti lalat tanpa kepala. Li Huai sangat gembira, Lin Soyi penuh rasa ingin tahu, dan Zulu merasa malu. Dia ingin menyeret ayahnya kembali dan berhenti bermain-main seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang sensitif. Chen Pingan tanpa sengaja menyadari bahwa ekspresi Alliance tenang. Dia tidak menggoda Zhu He seperti yang dia lakukan di masa lalu. Setelah melihat tatapan Chen Pingan, Alliance melepas labu anggurnya dan bertanya sambil tersenyum, "Kamu benar-benar tidak ingin minum?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya. Alliance kemudian menoleh dan bertanya kepada Lin Souyi, "Nak, kita bertemu dengan iblis yang langka. Sayangnya, itu bukan hanya 1 atau 2 dari mereka. Itu sangat langka. Apakah kamu ingin minum anggur untuk menenangkan sarafmu?" Lin Souyi tidak tahu mengapa, tetapi mungkin itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia bertemu dengan iblis legendaris. Itu membuka matanya.
Hati pemuda itu agak tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia mengangguk dan berkata, "Mari kita coba sedikit." Alians melirik Chen Ping'an dari sudut matanya dan akhirnya kembali ke sikap sinisnya yang biasa. "Lihatlah dia. Dia beruntung memiliki makanan yang enak. Kamu tidak punya waktu untuk berbaring dan menikmatinya." Lin Souyi mengambil labu perak kecil itu dan mengangkat kepalanya untuk menyesapnya. Wajahnya langsung memerah. Kulit pemuda yang dimanja itu awalnya putih, tetapi sekarang wajahnya semakin merah. Pemuda itu buru-buru menutup mulutnya dengan telapak tangannya untuk mencegah dirinya memuntahkan anggur. Tenggorokannya mendidih panas. Setelah anggur masuk ke perutnya, organ-organ dalamnya terasa seperti terbakar dan seluruh tubuhnya gemetar. Pemuda itu berada dalam situasi yang sulit. Melihat Li Huai memegangi perutnya dan tertawa, Lin Souyi, yang memiliki harga diri yang kuat, menggertakkan giginya dan hendak menyesap lagi. Dia tidak menyangka bahwa Alians telah mengulurkan tangan untuk mengambil kembali labu kecil itu. Dia dengan lembut menekan satu tangan di bahu pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Minum tanpa serakah itu menyenangkan. Di masa depan, aku akan membiarkanmu minum seteguk setiap hari. Aku jamin bahwa mulai sekarang, akan ada orang lain yang riang dan bebas dari kekhawatiran di dunia ini." Li Huai sedikit nakal. Dia tertawa dan mengungkap Alians. "Jika kamu tidak ingin membiarkan Lin Souyi minum lebih banyak, katakan saja." Alians menarik tangannya dari bahu Lin Souyi dan mendesah. "Bagaimana mungkin aku tidak merasa tertekan? Anggurku berasal dari tempat yang hebat dan harganya sangat mahal. Intinya adalah tidak ada pasar untuk itu." Li Huai bertanya ragu-ragu, "Biar aku minum seteguk?" Alians buru-buru mengikatkan labu anggur ke pinggangnya. "Kamu terlalu muda dan istana Qimu belum terbentuk. Kamu tidak boleh minum anggur yang kuat. Kalau tidak, itu akan merusak fondasimu." Li Huai tercengang. Dia langsung melompat dan mengumpat, "Alians. Selama makan malam tahun baru 2 tahun lalu, aku bisa diam-diam mencelupkan sumpitku ke dalam anggur dan meminumnya. Itu adalah anggur paling kuat di kota kami. Bahkan ayahku mengatakan bahwa toleransiku terhadap alkohol sama dengannya. Siapa yang tidak tahu bahwa ayahku adalah peminum paling ganas di kota ini? Selain itu, sejak musim semi lalu, ayahku telah memasukkanku ke dalam tong anggur obat setiap bulan. Aku bisa minum anggur itu tanpa merasa bersalah. Sekarang kau mengatakan ini padaku?" Alians berseru kaget. Dia langsung melirik bocah kecil yang agresif itu. Tidak heran dia bisa mengikuti kelompok itu di usia yang begitu muda. Dia bahkan tidak memiliki lepuh di telapak kakinya. Tubuhnya jelas jauh lebih kuat daripada Lin Souyi. Itu pasti karena anggur obat yang melembutkan tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Alians mengamati Li Huai dengan saksama dan penuh minat. Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu. Namun, saat melihatnya, dia terkejut. Tanpa diduga, seseorang telah menggunakan seni bela diri yang luar biasa untuk dengan sengaja menyembunyikan ki batin anak itu. Sekarang Alians ingin melihatnya, tentu saja tidak ada penghalang seperti itu. Jadi, di bidang penglihatan pria bertopi bambu itu, pemandangan pegunungan dan sungai yang misterius muncul. Dia menyingkirkan kulit dan dagingnya, dan hanya melihat pemandangan titik akupuntur dan aliran ki dan darah. Dia samar-samar bisa melihat gas ungu samar naik. Pegunungan itu megah dan kokoh, dan airnya bergolak dan stabil. Akhirnya, di salah satu titik akupuntur, ratusan sungai bertemu, mengepulkan uap ke danau besar itu. Itu tidak bisa diremehkan. Alians mendecakkan lidahnya karena heran. "Aku tidak menyangka ayah mertua yang kujemput begitu saja di pinggir jalan ternyata begitu luar biasa. Li Huai, siapa nama dan marga ayahmu? Mungkin teman-temanku di sini tahu." Li Huai tiba-tiba terdiam dan berjalan pergi sendirian dengan wajah pucat. Dia tidak ingin berbicara dengan Alians. Lin Souyi menjelaskan dengan suara pelan, "Ayah Li Huai bernama Li Er. Dia pemabuk terkenal di kota. Dia tidak bekerja dengan baik sepanjang tahun. Dulu waktu sekolah, Li Huai sering diejek karena ayahnya. Awalnya, Li Huai juga suka bertengkar dengan orang lain. Kurasa dia bahkan pernah berkelahi dengan mereka beberapa kali. Kemudian, dia mungkin merasa bahwa ayahnya benar-benar tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, hal itu tidak menjadi masalah lagi." Alians tak kuasa menahan tawa. "Bajingan kecil, kau tak tahu betapa beruntungnya dirimu." Pembicara tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar menanggapinya dengan serius. Lin Souyi mencatatnya dalam diam. Sekitar 1 jam kemudian, Zhu He akhirnya kembali.
Ia tersenyum dan berkata, dalam radius 10 mil, tidak ada kelainan pada lonceng tembaga itu. Kita bisa bergerak sekarang. Li Baoping menyerahkan sebotol air dan berkata sambil tersenyum, Paman Zhu, Anda telah bekerja keras. Zhu He mengambil botol air dan dengan santai menjawab, Nona, ini yang harus saya lakukan. Zhu Lu melihat ini dan matanya menjadi gelap. Dia menoleh dan melihat air terjun sungai Tiefu. Dia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pikiran dan perasaan seorang gadis muda bagaikan angin dan kabut pegunungan, tak terduga. Chen Pingan menatap tanpa berkedip ke arah lonceng pengguncang setan di tangan Zhu He. Selain pedang nonaning yang bisa terbang sendiri, lonceng tembaga di tangan Zhu He adalah senjata ajaib kedua yang dilihat Chen Pingan dari dekat, jadi dia sangat fokus padanya. Zhu He bukanlah orang yang pelit, jadi dia dengan murah hati menyerahkan lonceng tembaga itu kepada pemuda itu dan menjelaskan, ini adalah harta karun yang diberikan kepadaku oleh leluhur agung sebelum aku pergi. Leluhur agung berkata bahwa di antara harta karun ajaib para dewa, kualitas barang ini tidak tinggi. Akan tetapi, setiap kali ada iblis berwujud manusia yang mendekat, lonceng itu akan berdentang tanpa angin dan bergetar dengan suara yang jernih, yang mencegah orang-orang terkena sihir. Lonceng itu juga memiliki efek peringatan dan peringatan. Leluhur agung juga bercanda bahwa suara lonceng itu memiliki efek untuk memusatkan perhatian dan menyegarkan pikiran. Jika seorang kultivator cukup berani, dia dapat tinggal di sebelah iblis itu dan menggunakan suara lonceng itu untuk mengolah pikirannya. Tentu saja, premisnya adalah iblis tetangga itu tidak berniat menyakiti orang-orang, dan pada saat yang sama, iblis itu harus mampu menahan gangguan lonceng yang terus-menerus. Tidak mudah untuk menemukan iblis dengan kultivasi yang begitu tinggi dan temperamen yang baik, jadi leluhur agung hanya bercanda tentang hal itu. Chen Pingan dengan hati-hati memegang gagang lonceng tembaga itu. Zhu He menuntun kudanya dan berjalan berdampingan dengannya. Yang besar adalah lonceng, dan yang kecil adalah lonceng. Jika itu adalah artefak abadi, sebagian besarnya memiliki efek menangkal roh jahat dan melindungi rumah. Orang awam suka menggantung lonceng angin di bawah atap rumah mereka. Tentu saja, lonceng angin lebih sebagai hiasan. Jika lonceng angin itu khusus diundang dari kuil atau kuil Tao, lonceng angin itu seharusnya dapat menghalangi roh jahat dan menyimpan keberuntungan dengan kitab suci orang yang berbudi luhur. Zhu He melihat pemuda itu menggoyangkan lonceng tembaga itu dengan lembut. Zhu He tertawa dan berkata, jika tidak ada setan di dekat sini, kedua lonceng di dalamnya tidak akan mudah tergoyang, jadi tidak akan ada suara. Jika tidak, bukankah akan menjadi dosa besar jika membuat pemiliknya curiga sepanjang hari? Chen Pingan juga menemukan inti permasalahannya. Tepat saat ia hendak mengembalikan lonceng pengguncang iblis yang berharga itu kepada Zhu He, ia melihat lengan bajunya ditarik. Gadis kecil berjaket katun merah itu memasang ekspresi penuh harap di wajahnya. Melihat Zhu He mengangguk sambil tersenyum, ia menyerahkannya kepada Li Baoping. Ia meraih lonceng tembaga itu dengan kedua tangan dan membaliknya, mengamatinya dengan saksama. Sesekali, ia mengulurkan tangannya dan menarik lonceng itu ke dalam dengan sekuat tenaga. Chen Pingan menjadi gelisah dan terus-menerus mengingatkannya untuk berhati-hati agar tidak merusaknya. Chen Pingan menatap gadis kecil itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Zhu, bukankah setan-setan di sungai itu menyakiti manusia? Apakah dalih kita memiliki banyak keberadaan aneh seperti itu? Zhu He bukanlah orang yang berbicara tanpa berpikir. Ia hanya memilih apa yang didengarnya dari leluhurnya dan berkata, benua Fas Timur kita sangat luas. Ada lebih dari selusin dinasti besar dengan populasi lebih dari 10 juta rumah tangga. Ada juga gunung dan sungai terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Dalam berbagai keadaan yang luar biasa, para iblis dan setan itu beruntung mengambil bentuk manusia dan menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Itu tidak umum, tetapi juga tidak jarang. Nenek moyang kita mengatakan bahwa tempat ini berbeda dengan kota kecil kita. Di dunia luar, selama orang-orang di benua Fas Timur tidak terlalu terpencil dan terisolasi, mereka pasti pernah mendengarnya. Meskipun tidak semua orang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sering mendengar banyak sejarah dan cerita tidak resmi tentang orang-orang abadi. Akibatnya, banyak orang di pasar percaya bahwa di kuil-kuil kuno terpencil jauh di pegunungan, seringkali ada gadis-gadis rubah kecil genit yang merupakan sarjana miskin yang menunggu untuk memasuki ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran. Atau apabila ada setan dan iblis yang mencelakai manusia. Tinggal menulis surat ke Gunung Longhu maka dewa-dewi dari rumah guru Tao pasti akan datang dengan menggunakan awan dan burung bangau untuk membasmi setan dan iblis demi kebaikan penduduk setempat. Akibatnya, dimanapun ada air di dalam sumur,
pasti akan ada orang abadi dari rumah guru tahu di mana-mana ada setan dan iblis. Singkatnya, kita hanya perlu tidak membuat keributan di sepanjang jalan. Tentu saja, kita harus lebih berhati-hati. Leluhur kita berkata bahwa begitu iblis berubah wujud menjadi manusia dan tidak menggunakan tipu daya untuk membingungkan mata orang, maka itu setara dengan setengah kultivator. Pengadilan Kekaisaran Dali senang melihat ini. Tidak hanya tidak akan menekan atau mengucilkan mereka, tetapi juga akan membuat pengecualian dan mengizinkan mereka mendirikan sekte di wilayah tersebut. Mereka hanya perlu mengajukan kasus ke Kementerian Ritus. Namun, karena beberapa aturan yang ditetapkan, Pengadilan Kekaisaran Dali belum menyerap iblis dan iblis ke dalam jajaran mereka. Sebaliknya, dikabarkan bahwa ada banyak iblis dan kultivator di perbatasan Dali yang telah memberikan kontribusi bagi negara. Kehidupan dan adat istiadat mereka sehari-hari tidak berbeda dengan manusia. Chen Pingan mendengarkan dengan penuh minat. Li Huai dan Lin Souyi menajamkan telinga mereka dan tidak ingin melewatkan sepatah kata pun. Hanya alians yang berjalan di depan, mengenakan topi bambu dan memimpin keledai. Telapak tangannya menepuk gagang pisaunya dengan lembut dan bersenandung pelan dengan nada yang tidak selaras. Gadis Zulu, yang berjalan di barisan paling belakang, bahkan lebih linglung. Sepertinya semakin jauh dia dari rumah, semakin kuat rasa rindunya. 2 jam setelah tim pergi ke selatan, seorang wanita setengah baya muncul di tebing batu di air terjun di persimpangan Sungai Dragonbeard dan Sungai Tiefu. Dia duduk di tepi tebing. Rambut hitamnya panjangnya 50 atau 60 kaki. Membentang dari kepala hingga ujung kakinya dan masuk ke sungai. Wanita itu menundukkan kepalanya dan menatap air yang bergolak di bawah air terjun Sungai Tiefu. Matanya panas dan penuh nafsu. Wajah wanita itu kabur dan terus berubah. Tampaknya dia belum benar-benar terbentuk dan sedang menunggu semacam kesempatan untuk muncul. Kata wanita sungai dan dewa sungai berbeda hanya dengan satu kata. Terlepas dari status atau kultivasi, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dia hanya bisa berenang sampai titik ini. Jika dia berenang lebih jauh lagi, dia akan melewati batas. Sama seperti para pejabat di dunia fana tidak bisa meninggalkan jabatan mereka tanpa izin, terlebih lagi bagi para dewa gunung dan sungai yang menjaga feng shui kerajaan. Jika tidak, mereka akan menyebabkan banjir dan segala macam bencana. Sekarang dia akan menjadi dewa, dia pasti tidak akan mencari masalah di saat kritis ini. Dia pernah diam-diam mengikuti sungai dan pergi ke hulu untuk bersembunyi di pegunungan. Pada akhirnya, dia dilirik dengan santai oleh Tuan King Wu dari Istana Kekaisaran Dali yang berada di dekat air dan melihat air terjun. Dia hanya merasakan kulit kepalanya meledak. Setelah itu, dia tidak berani meremehkan para ahli di luar kota. Dia mengikuti semua jalan ke sini bukan karena dia menyimpan niat jahat, tetapi karena dia mengikuti perintah Saint, Master Ruan. Dia dengan hati-hati memperhatikan pria bertopi bambu yang tidak dia ketahui kedalaman kekuatannya untuk mencegah kesalahan. Dia telah mengamati dengan cermat dan teliti hari demi hari dan malam-malam ini. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Gadis kecil yang gelangnya berubah menjadi naga api itulah yang membuat wanita itu sangat takut, terutama dewa tua yang agung yang membiarkannya mencuri posisi wanita sungai. Setelah dia mengungkapkan rahasia surga, dia bahkan lebih takut bahwa suatu hari dia akan menjadi kesempatan bagi gadis kecil itu untuk membuktikan Taoismenya. Dia sangat takut. Setelah menjadi wanita sungai, ia mengalami berbagai kekuatan supranatural yang luar biasa. Misalnya, ia dapat menyegarkan dirinya setiap hari. Misalnya, ia merasa nyaman saat berenang di air. Misalnya, setiap kali hujan, ia dapat melihat pemandangan kota melalui air bawah tanah atau tirai hujan di teras. Juga, beberapa hari ini setelah bekerja keras mengumpulkan barang-barang di dasar sungai, dia menemukan beberapa barang bagus dan memasukkannya ke dalam tasnya. Salah satunya adalah cincin giok yang dia kenakan di jarinya. Dia mengeluarkannya dan mengaguminya saat dia punya waktu, seperti wanita di pasar yang mengenakan perhiasan emas. Dia merasa puas. Semakin dia lebih unggul dari orang-orang biasa, semakin dia takut pada Lao Yang dan gadis kecil bermarga Ruan di lubuk hatinya. Karena kedua orang ini tampaknya dapat menghancurkan semua yang dimilikinya sekarang. Dia menahan pikirannya yang kacau dan melihat sekeliling. Sekarang Gua Mutiara terhubung dengan dinasti Li Agung. Tempat itu penuh dengan aura spiritual dan telah menjadi tempat yang baik untuk berkultivasi, seperti 72 tanah yang diberkati. Akibatnya, banyak burung dan binatang buas mulai berbondong-bondong ke tempat ini, terutama monster gunung dengan kebijaksanaan spiritual.
Mereka mengandalkan naluri mereka dan berharap menjadi yang pertama menempati tempat dengan feng shui yang baik. Adalah tugas Dewa Gunung dan Dewa Sungai untuk mengurus feng shui suatu tempat. Dia kini telah memelihara beberapa ikan koi berkumis naga sebagai pengikutnya di Sungai Kumis Naga. Biasanya, ketika dia keluar, banyak makhluk spiritual dari suku air bertindak sebagai pengiring dan pendampingnya, yang membuatnya sangat puas. Oleh karena itu, meskipun dia tidak bisa berenang ke Sungai Tiefu untuk sementara waktu, dia harus menjaga jalur air terjun dan mencoba mengumpulkan sejumlah uang untuk melewatinya. Mengenai hal ini, Pak Tua yang mengangguk setuju, jadi dia sangat percaya diri dan berhak memamerkan kehebatannya di sini. Namun, jauh di dalam hatinya, wanita yang pada dasarnya berhati-hati itu masih sedikit gelisah. Ia takut bersin dari sungai yang menyeberang di luar dapat menenggelamkannya, wanita sungai kecil di Dragon Whisker Creek. Wanita berambut panjang itu sudah tidak lagi menjadi wanita tua saat dia meninggal. Dia menyipitkan matanya dan menatap kelima pencuri di seberang Sungai Tiefu. Sebelumnya, dia bersembunyi di sungai di puncak air terjun dan memandang ke kejauhan. Kelima orang itu datang dengan agresif dan berpura-pura. Masing-masing lebih seperti makhluk surgawi daripada yang lain, yang hampir membuatnya memiliki ide pengecut untuk mundur. Namun, kemudian, kelima orang dengan tingkat aura iblis yang berbeda-beda itu ketakutan dan melarikan diri. Oleh karena itu, tidak peduli mengapa kelima orang itu mundur, dia tidak lagi takut. Sebaliknya, yang tersisa di hatinya hanyalah sarkasme dan rasa puas diri. Sekarang, dia tidak hanya bekerja untuk Saint Ruan Laoshi dan menggunakan air untuk meningkatkan Yinqi untuk pedangnya, dia juga merupakan karakter yang dapat bertahan hidup setelah diinjak-injak oleh naga api Nona Siu Siu. Memikirkan hal ini, dia menjadi jauh lebih tenang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat wajahnya tenang dan berpura-pura duduk di tepi tebing batu besar, menatap dingin ke arah 5 monster di seberang sungai. Ada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jas hujan jerami, seperti seorang sarjana tua yang suka bepergian di dunia fana. Ada seorang wanita gemuk dengan pakaian indah dan sepasang mata indah bak bunga persik. Ada seorang anak muda memegang tongkat bambu ungu dengan alis dan mata yang dalam. Ada juga sepasang anak laki-laki dan perempuan muda dengan aura iblis yang paling kuat. Mereka tampak malu-malu dan bersembunyi di belakang lelaki tua berjas hujan jerami, tidak berani menatap orang secara langsung. Setan dan hantu menjauhi manusia ketika bertemu manusia, dan tunduk kepada dewa ketika bertemu dewa. Konon, ini adalah aturan tak tertulis yang diwariskan dari zaman dahulu. Namun, kini, para dewa, selain patung tanah liat emas yang disembah, semuanya tak bernyawa. Sulit untuk melihat tubuh mereka yang sebenarnya. Namun, anak-anak di jalanan tahu bahwa ada banyak dewa yang tinggal di gunung. Akan tetapi, meskipun mereka bukanlah dewa 5 gunung yang agung dan perkasa, di mata para hantu gunung, kecuali jika tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi daripada pihak lain, meskipun itu hanya nenek sungai kecil atau gunung kecil. Mereka tetaplah pejabat dan bangsawan yang tidak dapat didekati dan tidak tersentuh, yang tidak dapat disinggung. Kami adalah petani liar di pegunungan dan hutan di perbatasan Dali. Kami melewati tanah harta karun dan ingin memberi penghormatan kepadamu, Dewa Sungai. Lelaki tua berjas hujan jerami itu membungkuk hormat dan berdiri dengan wajah serius. Sejak zaman dahulu, gunung-gunung yang terkenal telah menunggu orang-orang suci. Kami berasal dari latar belakang yang buruk, jadi tentu saja, kami tidak berani menyebut diri kami orang suci. Kami hanya mengagumi mereka dari lubuk hati kami. Sekarang gua itu terbuka, kami hanya ingin berkultivasi dengan jujur di bawah kaki orang-orang suci. Di masa depan, ketika kami berhasil dalam Tao, kami pasti akan membantu dunia ini. Saya harap Anda, Dewa Sungai, dapat mengunjungi kami hari ini. Para pembudidaya liar di pegunungan dan hutan adalah sebutan umum bagi monster-monster ini. Umumnya, mereka bersikap rendah hati saat bertemu dengan pembudidaya yang lebih unggul. Wanita sungai itu berkata langsung, semua orang akan memberikan hadiah ucapan selamat yang sama. Setelah kamu menyerahkannya, jika menurutku itu baik, aku akan secara pribadi membawamu ke gunung di sebelah barat kota. Lelaki tua berjas hujan jerami itu tercengang. Tampaknya dia tidak menyangka Dewa Sungai itu begitu lugas dan jujur. Balita dengan tongkat itu berkata dengan marah, sekarang dia hanyalah seorang wanita sungai yang rendah hati. Kita telah memberinya banyak muka dengan memanggilnya Dewa Sungai dengan sopan. Beraninya dia meminta suap di hadapan kita? Apakah kamu tidak takut bahwa pengadilan Kekaisaran Dali akan memerintahkannya untuk kembali ke wujud aslinya?
Tidak bisakah dia menjadi hantu yang kesepian? Wanita itu adalah ahli dalam mengumpat di jalan bunga aprikot di kota kecil itu. Terlebih lagi, yang tua yang agung dan abadi telah memberitahunya beberapa rahasia. Bagaimana mungkin dia takut dengan ancaman-ancaman ini? Sebaliknya, dia dengan jelas melihat kepengecutan sekelompok orang itu. Dia lebih percaya diri. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, mencibir dan berkata, "Kalau begitu cepatlah keluar dari sini. Jika kamu berani datang dalam jarak 1000 kaki dari aliran kumis naga, bahkan jika kamu tidak mematuhi ortodoksi Dali, kita akan lihat siapa yang akan mendapat masalah saat itu." Balita itu marah sekali. Saat hendak membantah, lelaki tua berjas hujan jerami yang tampak baik hati itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya tajam. Balita itu tiba-tiba terdiam. Setelah setengah jam, 5 penanam liar di pegunungan dan hutan berjalan menyusuri sungai menuju Kabupaten Longkuan. Wanita yang separuh tubuhnya terekspos di aliran kumis naga itu memiliki 5 benda lagi di tubuhnya. Di antaranya adalah tongkat bambu ungu yang tadinya dipegang oleh balita itu. Tongkat itu bening dan penuh dengan animaki. Wanita yang sedang berenang di sungai itu diam-diam merasa senang. Tiba-tiba, dia merasa sedih yang tak dapat dijelaskan. Jika cucunya masih tinggal di Apricot Blossom Land, dia bisa memberinya semua barang bagus ini. Namun, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu cucunya. Selain itu, konon katanya di jalan kultivasi, seseorang akan tersesat dan mati jika tidak berhati-hati. Orang-orang beruntung yang benar-benar tumbuh dewasa sangat jarang. Memikirkan hal ini, wanita sungai itu sedikit putus asa. Dia melompat dan menyelam ke dasar sungai. Dia menangis terseduh-seduh di dalam air.